Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niji Putra Pratama, NPM 2478257. Oke, jadi kali ini saya membuat video hands-on ya, lebih tepatnya membuat video hands-on. Judul dari video hands-on ini adalah Project Pamungkas Mata Kuliah Jaringan Komputer 2. Jadi di sini pada tugas hands-on kali ini saya disuruh membuat sebuah topologi besar ya, bisa dibilang topologi besar seperti ini. Jadi ada region 1, region 2, region 3, dan region 4. Isinya region pertama Cina di Indonesia. Ini berbagai negara ya. Ini Indonesia, region 1, Singapura, region 2, region 3 Malaysia, region 4 Hong Kong. Dan di tengah sini di tengah sini ada EBGP, di kiri sini setiap region itu dikasih OSPF, dan juga di setiap regionnya dikasih OSPF. Kalau yang di sebelah kanan ini juga, sabar, kita agak zoom dikit karena tidak terlihat. Seperti oh ya, menggunakan OSPF juga. Dan di sini kita nanti akan menggunakan NAT. Dan di bawah dalam topologinya ini ada namanya public servernya yang bisa dia bisa ngeping dari sebelah ke kiri sini dari LSPF di region 1 di Indonesia dan juga yang di Singapura. Seperti itu. Dan tapi kita pada video ini kan saya membuat part per part ya. Jadi ini part pertama saya akan membuat region yang persatu dulu, yaitu regionnya Indonesia, OSPF area 0, network dari OSPF-nya yaitu 172, coba kita agak zoom dikit, 172.16.1.0/24. Dan untuk tugasnya di sini saya akan bacakan. Yang pertama itu mengkonfigurasi BGP router yang berada di region 1 sampai 4 di server RPT Polinela. Terus yang kedua mengkonfigurasi OSPF routing pada router-router yang terletak pada region 1 sampai 4, yaitu tadi Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan Malaysia. Mengkonfigurasi SW layer 3 atau SW multi-layer yang terhubung ke setiap router, mengkonfigurasi VLAN dan setiap switch yang terhubung ke switch multi-layer, dan memastikan seluruh perangkat berbeda VLAN dapat terhubung ke sesama atau berbeda VLAN yang berada di switch, serta dapat terkoneksi dengan semua server PT milik provider dan server publik di Polinela. Dan 6 pada area Polinela, yaitu yang pertama seluruh IP perangkat di VLAN berapapun mendapat IP address dari HDHCP server dengan DNS1 diarahkan ke IP server publik dan seterusnya perintahnya. Tanpa lama-lama mungkin kita agak close dulu yang gambar-gambar yang mungkin. Nah, ini lanjutan dari topologi yang bawahnya, masih berakar lagi dia, masih banyak. Masih ada server-server, laptop, dan beberapa PC lagi. Kita hapus saja dan kita sekarang lebih fokus pada region yang pertama, region yang satu dulu ini yang Indonesia. Jadi pada part pertama ini seperti saya bilang sebelumnya, kita akan fokus ke region satunya ini dulu. Oke, kita akan lanjut membuatnya. Yang pertama-tama mungkin kita tambahin dulu untuk servernya. Servernya pakai server biasa aja, server PT. Kita bikin 2 karena kalian bisa lihat di sini, yaitu bikinnya 2. Server 1 dan server 2 bisa dibilang. Terus kita bikin sebuah routernya versi 2911 seperti pada dalam topologi ini. 2911, dan mungkin saya nanti akan memberikan sebuah nama ya antara beberapa routernya supaya lebih mudah untuk diingat gitu. Ini dihapus saja karena tadi sudah. Oke. Di dalam routernya ini kan dia di dalam topologi menggunakan kabel merah ya. Kabel merah ini
yaitu kabel namanya single mode fiber. Jadi bisa dibilang kayak fiber optik. Jadi di dalam pada router versi 2911 ini kita menambahkan untuk supaya dia bisa menambahkan kabel atau port untuk fiber optiknya. Nah, pertama kita patiin dulu. Oh ya, nanti setelah kita udah nambahin portnya ya, nanti akan saya copy paste aja ya. Sudah jadinya saya copy paste aja, jadinya tidak perlu membuat router misal berapa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 router saya taruh satu-satu, saya patiin semua satu-satu, saya masukin semuanya satu-satu. Jadinya ribet kan. Mending kayak bikin satu, udah jadi dimasukin beberapa portnya atau peratannya, baru nanti tinggal di copy aja. Kayak misal bikin 1, 2, 3, 4, 5. Bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bikin 6, di copy, terus ditaruh di bawahnya. Seperti itu. Terus tinggal kita sambung-sambungin aja. Untuk sambungnya sih saya nggak terlalu ngikutin yang ada di sini. Saya ngikutin hasil dari simulasi saya. Jadi kayak lebih enak gitu. Jadi yang kita ini kan udah kita matiin. Kalau mau nambahin kalian harus matiin dulu. Terus kalian tambahin namanya WHC1GESP. Tambahin ke semua. Dalam portnya sini ada 4. Jadi apa sih sebenarnya HWIC1GESFP ini lebih tepatnya tadi saya seperti bilang, yaitu dia menambahkan sebuah modul tambahan di router yang yaitu menambahkan sebuah satu port ya. Itu namanya gigabit Ethernet berbasisnya SFP atau biasanya muncul seperti kayak interface tambahan tergantung routernya, bisa jadi kayak misalnya nanti dia itu namanya Gigabyte Ethernet 0/0/0, beda sama yang biasa yaitu Gigabyte Ethernet 0/0, jadi cuman kayak 2 digit seperti itu. Dan kenapa perlu diperlukan seperti saya bilang tadi, karena beberapa router default itu dia cuma punya port RJ45. Kalau kita mau nambahin sebuah fiber optik, makanya kita butuh port yang mendukung dari SFP ini. Makanya kita akan pasang HWIC1GE SFP. Terus selanjutnya kita mau nambahin yaitu namanya GLC LHSMD untuk semua portnya. Kita tambahin dulu semuanya. Nah, sudah kita tambahin seperti ini. Kenapa kita perlu nambahin? Itu bisa dibilang sebagai SFP transceiver. Ibaratnya kayak kepala atau adapternya dari si SFP-nya. Jadi yang dimasukkan ke port SFT tadi itu tuh supaya portnya itu tuh bisa dipakai untuk fiber optiknya. Sabar. Dan kalau LH pada setelah GLC-nya itu tuh LH itu biasanya jenis dari si SFV-nya untuk long haul. Dan di paket tracer ini intinya tuh kalau misalnya kita mau nambahin fiber optik itu kita butuh port SFP yang harus diisi dengan transceiver ini. Kurang lebih seperti itu. Tadi udah ditambahin udah. Setelah itu kita hidupin. Setelah kita hidupin, kita akan copy aja dulu. Kita bikin seperti kita copy CTRC CTRV jadi 2. Kita bikin 6. Taruh seperti ini, taruh di sini, taruh di sini. Nah, kita lihat juga dari topologinya apakah sesuai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sesuai. Mungkin kalau untuk bentuknya nanti dirapihinnya nanti deh. Sekarang kita bikin dulu aja seperti ini. Terus kita copy lagi dari 6 router ini, baru kita taruh di bawahnya. Nah, rapi seperti ini. Ini agak turunin dikit. Nah, sesuaiin sama servernya. Jadi ini anggaplah ini untuk server 1, ini untuk server 2. Tapi mereka ada satu region. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut aja bikin untuk kabel-kabelnya dulu. Di sini dari server ke ke router. Anggaplah di Oke, kita kasih nama dulu aja deh. Kita kasih nama dulu supaya kita
atau saya, lebih tepatnya sayanya tidak terlalu bingung untuk mana sih router-routernya. Ini kita namain router 1, ini kita namain router 2, ini kita namain router 3, ini kita namain router 4, terus ini router 5, ini router 6. Begitu juga yang di bawahnya, di sini kita mulai dari 7. Kita namain router 7, ini router 8. Sabar. Kenapa dia nggak mau? Oke, mau. Ini router 8. Ini router 9. Dan durasi untuk part 1 ini nggak tahu ya, bisa aja sejam mungkin untuk settingnya doang. Atau mungkin untuk nyambungin kabelnya bisa 30 menitan. Sebenarnya nggak juga sih. Tergantung lagi dari orang yang mengerjakannya. Kita namain router 11. Sebenarnya ini kalau namain di luarnya nggak terlalu ngaruh ya sama dalamnya. Ini cuma namain kayak thumbnailnya aja. Cuman ya ini sangat berguna untuk saya karena supaya saya tidak bingung mana yang mau dinamain nanti ya di dalam routernya pakai hostname. Kita ubah namanya jadi router 1, router 2, atau router 3 dan seterusnya. Oke, kita lanjut lagi. Udah ganti nama. Kita mau tadi, mau nyambungin kabelnya. Ini dia menggunakan kabel cross ya dari server ke router yang pertama. Mana kabel cross? Nah, kita sambungin dari server ke routernya. Kita pakai aja yang Gigabit Ethernet 00. Begitu juga yang di bawahnya ini untuk server. Oh iya, kita kasih nama juga di server biar nggak bingung. Ini server. Sabar, server 1. Ini jadinya kayak switch. S1. Ser Nah, ser 1 artinya server 1 gitu. Atau panjang gini juga nggak apa, tapi pendek aja. Ser 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan kalian bisa lihatnya juga jelas ya kayak mana yang server 1, mana yang server 2, nggak tiba-tiba jadi ini server 1 lewat sini. Nah, gitu. Jadi kayak kelihatan jelas. Oke, selanjutnya saya menyambungin kabel karena kita tadi mau nyambunginnya kabel fiber, kita pakai yang single mode fibernya aja. Dari router 1 ke router 2 ini dia, nah beda kan, ini untuk yang fiber optik, pakainya yang seperti ini. Jadi kita sesuaiin aja sama simulasi saya. Di sini dari R1-nya saya pakai Gigabit 00 ke Gigabit 00 juga. Terus dari router 1 ke router 1 ke router 4. Ini nih sebenarnya hampir bentukannya nanti itu hampir sama seperti topologi. Jadi fibernya ke atas, ke router 2, router 3, router 6, router ini 4 ya, 4, 5 ke 6 juga, terus baru dari 4 ke 2, 5 ke 6. Yang lebih banyak kena portnya itu bagian yang 4 karena dia nanti dari 4 ke 1, ke 2, ke 5, ke 3, ke 5, ke ini tadi berapa? Ke 9, ke 8. Jadi dia ada banyak. Di bagian 5 juga seperti itu. Begitu juga nanti yang bagian 6 dan 9. Jadi kayak dia tuh nanti akan menjadi penghubungnya. Lanjut kali ya. Kita lanjut lagi, sambung lagi Gigabit Ethernet 010 ke router 4-nya itu Gigabit 00 aja. Terus dari router 4 ke router 2 itu Gigabit Ethernet 020. Sabar, 020 juga. Terus dari router 2 ke router 3 pakai yang 010.
router 3-nya 00 terus dari router 3 ke router 6 pakainya 020. Salah. Single mode fiber, tadi malah milih yang cross. Tadi 020 kita sambungin ke sini ke router 6-nya dia 020 juga. Terus dari router 6 ke router 5 030 sambungin ke router 5-nya 030. Terus kita sambungin dari router 5 ke router 3 pakai yang 010. Di sini juga router 3-nya 010. Terus kita sambungin dari router 4 ke router 5-nya 010 000. Nah, seperti baru kita tambahin kabel cross-nya. Dari router 4 dari router 4 ke router 3 yaitu dia 000. Di sininya juga 000, terus dari router 2 salah 00 bukan 000 tadi yang pakai fiber optik. Kalau dari router 2 ke router 5 dia 000 ke 00 juga. Nah, seperti ini. Dan kita juga akan mengatur pada bagian yang server yang kedua ya, ini bawahnya. Jadi kita akan bikin sebuah jaringan seperti ini. Jadi dari router 4 ke router router 8-nya itu kita sambung, dan router 5 ke router 9 juga kita sambung. Terus kita bikin dia pakai kabel cross juga seperti yang dari 4 ke 3, 2 ke 5 seperti itu. Jadi kita sambungin kabelnya mana tadi? Ini sambungin kabel dulu apa setting dulu? Mungkin kita akan setting dulu kali ya bagian atas ini. Supaya enggak tidak terlalu banyak nanti. Oh ya, mungkin saya jelasin sedikit singkat dari OSPF. OSPF itu singkatan dari Open Source Part First. Jadi itu adalah protokol routing dinamis atau otomatis yang dipakai antara router-router untuk saling tukar informasi atau saling ngeping di sebuah jaringan. Dengan OSPF kita juga tidak perlu bikin static root itu satu-satu. Jadi router akan mengenalin router tetangganya lewat pesan kayak misalnya ngeping gitu. Dan kurang lebih seperti itu untuk pengertian dari OSPF itu. Dan mungkin kita langsung aja ke settingan untuk servernya ya mungkin. Kita setting dulu dalam servernya. Enggak. Kita setting dulu di router. Sorry. Mana tadi? Router. Kita buka config. CLI. Kita enable. Sabar. Terus kita masuk mode config terminal. Kita ubah nama dulu. Namanya adalah router 1. Nah, di router 1 ini kita anuin dulu untuk di no IP domain lookup. Supaya kosong. Terus baru kita masukin sesuai dengan port yang sudah kita colok, misal yaitu dari server ke routernya dulu deh. Jadi kita masukin ke gigabyte 0/0. Nah, masuk seperti ini. Kita isi IP-nya. Dikasih nama dulu nggak ya, region 1.
Nanti deh kita isi IP dulu. IP address-nya adalah 172.16.1 tadi 1/24 berarti 225. Subnet masknya adalah 255 255 255 bukan. Sabar gak kelihatan. 255 224. Mari kita no shutdown. Nah, sudah hijau seperti ini, tandanya sudah up, sudah hidup. Terus selanjutnya kita setting ke arah router 2 ke atas. Jadi kita exit dulu biar bisa nge-tap. Jadi gampang, tinggal interface, tab, terus masukin gigabit 0000. Nah, ini untuk ke atas berarti IP-nya sabar kasih patokan dulu aja biar enak. Kita set pesan. Berapa tadi? 172.16.1.0 172.16.1.0/24. Kita kasih OSPF juga, SPF area 0. SPF area 0. Oke, idenya Indonesia. Capsule semua apa enggak? Enggak. Oh ya, belakangnya kasih region 1. Region 1. Ya enggak buru-buru amat. Bikinan saya. Oke. Jadi mau ngapain? Oh iya, mau ngasih IP. Kita masuk ke router 1 karena 172.16.1 berarti tidak ada patokan ya di sini untuk membuat IP pada routernya mau berapa, jadi bebas-bebas saya. Cuman di sini saya nyesuainya itu seperti simulator atau simulasi saya sebelumnya. Jadi saya sebelumnya sudah melakukan simulasi ini, jadinya saya lebih ini udah masuk, lebih enak gitu untuk masukin IP-nya, dan juga sudah mengalami beberapa error ya, error kenapa dia nggak bisa. Tadinya tuh oke, nanti aja dijelasin deh. Kita ngisi dulu IP-nya. 11.255.255.255. Kita pakai /30 aja karena biar 3 sampai 4 host. Karena /30. 2 host doang. 255 255 252 11, terus kita no shutdown. Terus kita masuk yang ke bawah, benar nggak? 01010. Kita exit, kita masuk interface gigabyte 010. Terus kita masukin IP address-nya yaitu 172.16.1.5 255.255.255.252. Terus kita hidupkan. Nah, seperti ini. Change state to done. Coba kita masuk down lagi. Oh, udah hidup. Terus kita exit lagi. Oke, ini kita udah nyeting IP jalurnya ya, IP jalur dari router 1 ke router 2 dan router 1 ke router 4. Selanjutnya kita akan setting dulu router 2. Untuk setting OSPF-nya mungkin nanti setelah kita setting IP address dari si routernya. No.
kita end, kita masuk mode config terminal, terus kita akan setting di router 2-nya. Jadi kita masukin dulu untuk namanya yaitu router 2. Terus kita no IP domain lookup dulu supaya kosong. Tidak ada IP internet yang nempel. Terus kita lihat jalurnya G00 ke router 1 dulu kita setting. Jadi kita masuk ke interface G000. Terus kita masukin IP address-nya yaitu 172.1.116.1.2, 255, subnet masknya 255, 255, 252. Terus kita no shutdown, kita hidupin, terus kita lihat, oke sudah menyala. Terus kita setting ke arah sebelah kanan ini ke router 3 ya, kalian bisa lihat sebelah ini. Kita masuk ke kita exit dulu. Ya, kita exit dulu. Sabar. Exit dulu IP address-nya. Saya di sini melihat topologi juga ya, melihat topologinya juga. Bukan IP address, kan punya IP address, interface gigabyte berapa tadi? 010. Oh ya benar. Terus kita masukin IP address-nya yaitu 172 benar 16.1.9.255.255.255.252. Kita masuk down, terus kita setting yang ke bawah yaitu yang ke router 4. Jadi supaya ini bisa langsung ntar kalau pada bagian yang terakhir ini kita muter dari router 23 3 6 5 4 itu nanti hijau semua, insyaallah sih. Tapi kalau dari pengaturannya sih harusnya bisa langsung hijau semua. Interface G000, astagfirullah, T00. Terus kita masukin IP address 172, harusnya sih bisa ya. Karena kan kita udah ngasih, kenapa saya bilang bisa? Karena di sini saya memberikan IP-nya itu masih satu network ya, satu network dari 172.1.0/24, jadinya kita punya IP pool yaitu 1 sampai 255 atau 254. Jadi kita bisa gunain untuk menambahkan IP-IP pada router ini. Kurang lebih seperti itu. Yang penting satu network dari 172.16.1 seperti itu. Makanya saya bilang kenapa dia bisa hijau ya, artinya dia bisa connect. Dan juga sebenarnya kalau misalnya ada sih kondisi error, yaitu walaupun IP-nya benar, tapi kalau misalnya kita masukin ke gigabyte atau nggak masukin ke portnya itu kita salah, itu dia bisa tetap merah. Jadi kayak percuma kita hidupin, kita patiin, kita hidupin, kita patiin, dia tetap merah. Dan bisa juga ada beberapa mungkin entah bug, entah mungkin kesalahan dari orangnya. Ada sesuatu pokoknya nanti. Yaitu mungkin pada saat kita mematikan atau menghidupkan dia, biasanya posisinya itu dia tidak mau menghidup, percuma gitu, kayak kita hidupin tetap administratif down, apa itu tulisannya. Terus kita no shutdown seperti ini. Terus kita mau setting ke crossnya ini, kabel cross dari router 2 ke router 5 yaitu gigabyte Ethernet 00 ke 00. Berarti kita masukin interface kita keluar dulu interface gigabyte sabar 00. Kita masukin IP address-nya 172
16 dan alat bantu saya di sini saya menggunakan AI ya, seperti biasa menggunakan AI karena diperbolehkan untuk membukanya, tapi saya tidak menampilkannya di sini. Ya, sudah hidup. Terus kita lanjut lagi ke, oh iya, jangan lupa di close, lupa lagi. Jangan lupa kalau udah dibuka kita close, karena ya ini masih topologi kecil ya kalau region 1 ini bisa dibilang. Tapi kalau sudah besar dibiasakan kalau sudah dibuka itu di X, karena bisa bakal sangat 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 ngelak. Seperti kalau biasanya kalau kalian ngerjain Cisco pakai tracer gitu, kalian buka namanya web browser, buka di PC, itu sangat-sangat ngelak. Oke, kita masuk ke config terminal, kita ubah dulu namanya. Ini tadi router 3 ya, ini router 3. Kita masukin untuk IP address. Oh, no domain lookup dulu, no IP domain lookup. Sebelumnya juga saya disclaimer kalau misalnya, bukan disclaimer ya, mungkin klarifikasi kalau misalnya pengucapan bahasanya ini kurang kurang ya, kurang menunjukkan kayak profesionalitas ya, ya mohon maaf saja. Saya mau IP-nya 172.16.1 berapa ya, 10 255.255.255.252 130. Terus kita hidupkan menggunakan perintah no shutdown. Terus kita lihat, kita intip dikit. Oke, berhasil ya, hijau. Terus kita masuk ke, sebentar, kita lihat dulu. Ini kemana ini? Oh iya benar, ini ke bawah. Kira ini ke bawah sini. Tapi harusnya memang nggak bisa sih. Harusnya memang kalau yang cross itu dia pasti 2 digit. Jadinya cuma ada 00, bukan 3 digit kayak untuk fiber optik, yaitu 000 seperti itu. Kita geser dikit-dikit. Ya segini. 00 berarti kita masukin interface G00, masukin IP address-nya. Ini IP address-nya semuanya yaitu versi 4 ya, belum ada versi 6-nya. Entah nanti kita akan masukkan versi 6 atau enggak. Tapi kalau dari topologi besar ini kayaknya enggak sih, enggak masuk versi 6. Jadi pure cuman versi 4, jadinya kita masih lebih mengerti ya untuk versi 4. Sebenarnya kalau versi 4 juga masih, kalau perhitungannya ya, sebenarnya saya masih agak suka miss untuk hitungannya. Seperti itu. Kita hidupkan. Terus kita masuk lagi. Oh, tunggu. Tunggu dulu. Tunggu. Di router 300. Sabar. Di router 3.0.0.0.1.0. Iya kan? Berarti ada yang kurang ini. Sabar. Berarti kita masuk ke, tapi kita catat ya, supaya nggak lupa. Mana tadi? Mana kursornya? Oh ini. Nah ini kita masuk ke mana ini? Gigabyte 0200 dulu aja. Kita exit. Dan semoga tidak tabrakan ya. Pakai yang 5051 aja. Interface G020 kan? Sabar, lupa lagi. Ya 020.
Sabar. Iya benar 020. Kayaknya salah deh nggak pakai gig. Coba. Tapi harusnya sama ding. Nah, sama ding tapi jadi masuk juga. Ya udah apa deh. Kita masukin IP address-nya 172.16.1. Di sini kita isi 50. Subnet masnya 255 255 255 252. 252. Ini yang 020 yang arah ke kanan dari router 3 ke router 6. Yang ke bawah 010 ya. Sabar kita pencet dulu supaya kita bisa lihat. Oh iya benar 010. Kita buka. Ini masih belum no shutdown, sabar. Nah, terus kita masuk ke interface G010. Sabar nih saya mau ngecek lagi. Padahal tadi saya baru lihat. Kenapa lupa? 010 ya. Ke router 5. Kita masukin IP address-nya 172 16.1.51.255.255.255.252. Jangan bad max. Oh, berarti pakai 5 berapa nih? Coba kita pakai 52. Bisa juga. Sabar, apa yang salah ya? 252. Berapa ya? 60. Coba. Apa yang salah? 072 16.1 60 255 255 252. Coba kita minta GPT dulu. Sabar. GB juga sebenarnya sudah sangat nge-lag sebenarnya. Oh, sebentar. Masuk dulu. Karena monitor ada di sebelah sini, dia tidak terlalu terlihat. Jadi pada router 3 untuk kan masih kurang 2 port. G0 berapa tadi? G0 020 020 dan G0 berapa tadi? 10. Saya sudah mengisi untuk G020 yaitu 172 1650 1.50 255 berikan untuk yang satunya G010. Kita tunggu sebentar sampai GPT-nya selesai nge-prompt. Kita tunggu. Sambil kita nunggu mungkin kita mau ngisi kali ya. Kita mau ngisi untuk bagian yang lain. Oh udah. Sebentar kita lihat apakah hasil yang diberikan.
Oh, oh, sabar, 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 sabar. Berarti, sabar, sabar. Hmm, Oke, kita sudah nge-prompt GPT. Bentar. Oh iya, tadi mau ngapain ya? Oh iya, mau ngisi IP, lupa lagi. Kita isi IP di router 6. Tapi nggak bisa di scroll ya? Bisa. Sabar, kita lihat dulu mana ini tadi CLI. Kita 0. Kita ganti nama dulu. Ini agak ya karena kelihatan untuk ngobrol. Oke, kita masuk enable NVT, ganti namanya jadi router 6. Coba untuk router 6 itu dia tadi cuman 2. Sabar belum berarti sabar sabar sabar. Di router 3 ini udah tadi udah selesai untuk codingannya. Oke, kita sudah dapat. Sampai kita nggak jadi di router 6. Di router 6 juga ternyata belum dicantumkan di saya di simulator. Berarti kita masuk dulu IP interface. Salah. Interface G010. Terus kita hapus dulu untuk IP address-nya. Terus kita isi lagi IP address-nya 172.168.1.255.255.255.255.252 karena tadi itu ketabrak, dia bisa ketabrak nanti. Kayaknya kita IP-nya beda. Aduh, tadi ini double ya. Siapa yang double? Ternam. Tapi nggak apa, dia masih aman. Sudah. Kita lihat tadi 010 tuh ke bawah. 020 ke kanan. 020 ke kanan. Berarti kita exit dulu. Interface Gigabyte. Ya benar. 020, takut salah ketik. IP address 172. Oh, di no IP address dulu supaya kosong benar. Terus kita IP masukin IP address 172.16.1.25 supaya kelasnya 255 255 255 252 size 30. Terus kita no shutdown. Kita exit. Terus kita tadi itu belum NWR. Ngaruh nggak ya? Semoga nggak ngaruh deh. Di router 6. Oke. Nah, tadi router 6. Kita NWR. Semoga nggak hilang ya setelah saya tadi ngisi.
ngapain NWR. Di sini kita mau ngasih interface-nya ada ini mana? Interface-nya ke router 3-nya 020 G-nya jangan lupa. Nah, terus kita kasih IP address-nya yaitu 172.168.1.255.255.255.255.252. No shutdown. Terus kita intip. Oke, sudah. Terus kita minta juga, sabar, kita ketiknya nggak kelihatan, kita agak geser dulu laptopnya, kita prom bentar ya, sini waktunya sebentar. Ternyata IP juga nih harus agak sedikit diperhitungkan, kalau nggak bisa nabrak. Nah, kalau sudah berhasil ya, kalau sudah berhasil tuh dia akan seperti terdapat bendera hijau ya, atau lampu hijau seperti ini yang menandakan bahwa dia bisa dia nanti tuh bisa masuk atau bisa ngeping atau bisa ngirim sebuah data dari misal dari router 1, router ke router 2, router 2 ke router 3, ke router 6 dan seterusnya. Oke, selanjutnya sabar. Aduh, lag banget lagi nih. Sabar, kita masuk ke router 6. Nanti kita cari dulu. Ada yang aneh, sabar G. 030. Sabar. Tadi ini IP-nya 26, berarti yang ke exit dulu sebentar. Interface R. Kok R? G 030 link 030, masukin IP address-nya yaitu 172.168.255.255.255.252. Terus kita no shutdown. Terus kita lihat. Oke. Setelah itu kita NWR. Baru kita lanjut ke router 5. Mana tadi yang router 6, sabar. Yang router 6 kita hapus dulu, baru kita buka lagi router 5. Nah, di router 5 kita setting untuk IP address untuk ngarah ke router 2, router 3, router 4, router 6. Jadi ada 4. Kita ganti nama dulu. Oh iya, masuk config dulu. Tadi mau ngapain?
Oh iya, ganti nama. Hostname, router 5, terus masukin ke interface berapa dulu ini? Kita ke router 2 dulu, berarti G00. Sabar. Kayak G doang atau G ini bisa deh kayaknya. Kita masukin IP address-nya itu 172.16.1.18. 255.255.255.252. Ini belum OSVF sebenarnya. Terus kita lihat, nah udah hijau berarti berhasil. Terus kita exit, kita masuk ke router 4 berarti interface G01 apa 02? Sabar. Apa 00? G00. Malah dihilangin. Gini aja. Nah, ini aja G01. G00. Mari kita masuk ke kita tambahin IP address. IP address-nya adalah 172. Aduh. 172.16.1.30.255.255.255.252. Terus kita masuk down. Terus kita lihat. Oke. Terus kita arahin yang ke sabar. Ke router 3. Interface G02. Bukan G0. Sabar, kita geser-geser dulu, ini berapa ini? G010. Sabar, panas. Oh iya, panas. G010. Sabar, kita agak geserin dulu setupnya. Masukin IP address-nya adalah 172.16.1.22 255 1.22 255 255 255 252 no sudah no sudah. Nah, sekarang ke router 6 030 tadi ya. Exit dulu interface G030. IP address-nya 172.16.1.1.37. Subnet masknya 255 255 255 252. No sudah. Nah, berhasil hijau. OSVF-nya nanti deh. Selanjutnya di router 4. Sabar, kita cari dulu tadi mana. Oke, kita masuk ke router 4. CLI no. Mana tadi? No. Terus kita masuk ke enable config terminal untuk setting konfigurasi. Terus kita masukin sabar. Mungkin kita ngecek dulu ini udah berapa menit. Ini udah 54 menit. Oke, nggak apa-apa. Hanya baru mau nambahin IP. Oke. Oke. Kita masuk ke router 4. Kita ubah namanya jadi router 4. Masukin IP address. Kok langsung nambahin IP address? Sudah kabur. 000.
masukin IP address-nya ini 000 ini ke kiri ya tadi. Sabar digeser dulu. Iya 00 itu ke kiri, yang ke atas 020, ke kanan 010. Oke. 000 ini ke router 1, berarti dia IP-nya 172.16.1.6 255 255 255 252 130 no shutdown terus kita masuk ke yang ke atas dulu, interface G020 kita masukin IP address-nya 172.16.1.14 255 255 255 252, terus kita masukin no shutdown untuk menatifkannya. Kering nih. Oke, masukin interface G berapa sekarang ya? Oh iya, ke router iya ke router 3 G00 ke router 3 G00. Sabar, gatel. IP address-nya 172.16.1.78 255 255 255 252. Jangan lupa no shutdown. Nah, sudah aktif. Sekarang kita akan nyeting yang sebelah kanan, yaitu ke router 5. Ya, ke router 5. 010. Echo exit lagi. Interface G010, IP address 172.168 kok 168 172.16.1 172.16.1.29 lupa kan masukin subnet mas 255 255 255 252. Sabar. Oke, baru no shutdown. Nah, udah aktif seperti ini dan kalian bisa lihat dari sisi kiri sampai sisi kanan ini sudah hidup semua, tinggal menambahkan OSPF. Untuk OSPF itu sendiri kurang lebih sama ya dari router 1 sampai router 6. Kita tambahin dulu yang di router 1. Oh iya, di router 1 saya mau nambahin pasif ya, ada tulisan namanya itu pasif. Jadi pasif interface itu, jadi namanya itu pasif interface. Jadi pasif interface itu dia kayak interface itu tetap ditampilin gitu, tampilin jaringannya tapi tidak bikin neckborn atau tidak misal tidak kirim datanya. Jadi kita pakai pasif nanti itu untuk LAN ke servernya. Karena server itu bukan router, jadi tidak perlu pakai network OSPF dan jadi lebih aman. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu salah satu masalah yang saya hadapi sebelum melakukan simulator ya sebenarnya. Jadi dia tadinya nggak bisa dari router dari server dari server 1 ke 2, 2 ke 1 itu dia tadi nggak bisa, dan bahkan dia nggak bisa dari mana ya, sabar kita geser dulu ini, dari router 7 ke router 1, kurang lebih seperti itu. Jadi kita tambahin OSPF-nya, caranya, perintahnya adalah, mana lagi kursornya hilang, sabar, oh ini deh. Namanya, sini saya namainnya router OSPF 1. Saya kasih networknya yaitu kan tadi 172.16.1.0 karena di /24 berarti 000.
255 dan dia mintanya dalam topologinya ini areanya 0. Baru kita masukin namanya itu tadi passive interface, yaitu G00 seperti ini. Terus kita N, kita WR, dan kita juga akan lakukan OSPF pada router 2, 3, 4, 5, dan 6. Nggak tahu ini kita bakal part 2-nya jalan yang bawah apa kita, atau enggak kita lanjut di part 1 ini. Kayaknya jeda dulu deh karena durasinya kepanjangan. Takutnya ini laptopnya ya terlalu panas, jadi nggak tahan sampai semester selanjutnya. Jadi ngawet lah. Kok NR kok hostname, config terminal, terus kita masukin router OSPF1, kasih networknya tadi 172.16.1.0, sudah masnya 000.255, terus areanya 0. Terus kita N, kita WR. Lanjut, oh ya jangan lupa di Xin kita router 1, router 2, dan router 4. Di router sabar. Di router 3 sekarang. Router 3 kita buka. Nah, ini router 3 N config terminal, router OSPF1, terus networknya adalah 172.16.1.000 kok 4? Enggak ding, itu yang sebelah 0.0.255 area 0 NWR. Terus kita lanjut ke router 4 dulu aja. Sabar. Terus kita masukin OSPF-nya, config terminal, router OSPF1, terus network 172.16.1.000.255 area 0 NWR. Terus sudah ya udah, terus kita lanjut ke router yang kelima. Kita masuk ke untuk config terminal, terus kita masukin router OSPF1, masih networknya yaitu 172.16.1.0, subnet masnya 000.255 area 0. Terus kita N, kita save menggunakan WR. Terus selanjutnya lanjut ke router 6. Di router 6 juga sama, yaitu config terminal, tadi mau berapa lagi? Oh iya, router OSPF1, networknya 172.16.1.0, terus 000, subnet masnya 255, areanya 0, terus kita N, kita WR. Oke, sudah. Sabar. Terus mungkin kita coba tes ping ya dari router 1 ke router 2. Router 2 tadi berapa IP-nya? Router 2 tadi kita buka dulu deh. Kita cek show IP interface brief.
ke kiri ya, ke kiri 0012. Coba kita cek ping 172.16. Jadi sebelum melangkah jauh mungkin kita coba ping dulu apakah berhasil kita bisa mengkonekin ke router antar router. Jadinya terus kita coba buka dulu yang router 3 show running kok show running config terlalu panjang, ini aja config terus Swift router 3 ke kiri itu 0000 itu 110. Jadi kita masuk ke router 2, kita ping 172 16 110 1.10. Nah, seperti ini. Berarti berhasil dari router 2 ke router 3. Coba kita dari router 3 ke 4. 3 ke 6. Coba kita buka router 6. Router 6 tadi lebih simpel. Coba kita scroll. Root 020 020 138. 138 berarti kita buka router 3. Kita ping 172.16.1.3.38 tadi ya? 38 ya nggak sih? Sabar, tadi lupa. 26 jauh. Oke, nggak apa. 26. Oke, berhasil. Terus kita coba dari router 6 ke router 5. Yang dibuka router 5 dong. Kita X dulu aja supaya tabnya nggak banyak dan tidak terlalu ngelak. Sebenarnya ini masih belum ngelak juga tadi. Ke 030 ya, 030 137 berarti kita masukin 137 pada biar ngarah dari router 6 ke router 5 ping 172 16.137. Salah IP ya situ? Enggak ada yang bener. Oke, berhasil dari 5 ke 4. Salah ya, harusnya dicek 4. Ya router 4 ngarah ke kanannya yaitu 010 010 ini supaya enggak usah 129 129 berarti kita ping 172 16.129. Kita tunggu berhasil. Terus kita coba dari 4 ke 1. 1 tadi 1 titik berapa ya? 1 bukan, dari 1 ke 4 itu 010. 010-nya dia IP-nya 010 1.5. Berarti kita coba ping dari 4 ke 1. 172 16 1.5 ya. Baru dibuka, lupa. 010 iya 1.5. Oke, berhasil. Kita coba juga dari 1 ke 6 deh. Coba aja ini. Kalau nggak bisa ya kita 126. Kita coba aja. Kok ini router 1. Oke, bisa. Ini 172 16.1.26. 26 kan? 26 benar. Oke, bisa. Berarti dia bisa dari router 1 ke router 6. Jadi dia sudah berhasil. Oke, mungkin itu dulu ya. Itu dulu untuk
ini masih region 1, ini masih belum selesai. Bisa dibilang ini masih region 1, benar-benar region 1,5-nya lah, region 1,5-nya 50%. Jadi dia udah bisa dari router 1 ke router 2, 2, 3, 3 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 4, dan dari 1 ke 6. Jadi kalau dari 1 sampai ke 6 berhasil, itu berarti dia bisa ngelewatin jalur ini. Seperti itu. Oke, sekian untuk pada part pertama kali ini, yaitu kita dapat setengah dari region 1, yaitu Indonesia. Sudah berhasil melakukan konfigurasi, belum mengonfigurasi pada server 1 dan server 2. Nanti Pak mungkin di part kedua saya akan melakukan lanjutan, benar-benar selesaiin untuk region satunya ini. Sekian dari Enson saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.